Mulai nih ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Di sini Waalaikumsalam. kita akan mempresentasikan proyek kami yaitu aplikasi lowongan kerja. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi proyek yang akan kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Andriawan dengan NPM 178, kemudian anggota yang kedua ada Muhammad Firwan dengan NPM 154, kemudian anggota yang ketiga ada Muhammad Fauzan dengan NPM 247, dan kemudian dengan saya sendiri Ahmad Faris Setiawan dengan NPM 167. Nah, di sini ada table of content yang akan dibahas, yaitu deskripsi, fitur, software, metode, diagram sistem, kerangka sistem, dan desain sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi. Sistem informasi pencarian kerja ini dirancang agar dapat mempermudah pencari kerja atau pengguna untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan lokasi perusahaan dengan bantuan Maps. Pada sistem informasi pencarian kerja ini menggunakan fitur Maps atau PT yang menampilkan profil perusahaan serta lowongan kerja pada profil perusahaan. Next. Nah, kemudian di sini ada fitur yang disediakan oleh aplikasi kami. Yang pertama ada pendaftaran dan login. Yang kedua ada pencarian lowongan pekerjaan. Tiga, deskripsi lowongan pekerjaan. Yang keempat ada profil perusahaan. Kemudian yang kelima, navigasi lokasi perusahaan. Keenam ada fitur bookmark. Ketujuh ada notifikasi bagi pengguna. Kemudian yang kedelapan ada manajemen profil pengguna. Ada yang kesembilan ada logout. Yang kesepuluh ada pengaturan akun dan preferensi. Yang kesembilan ada keamanan aplikasi. Yang kedua belas ada penggunaan offline terbatas. Yang ketiga belas ada performa dan skalabilitas. berikut software yang digunakan yaitu ada Visual Studio Code, Android Studio, dan Figma. Tujuan dari proyek ini yaitu mendokumentasikan proses pengembangan, mengevaluasi kinerja aplikasi, menyajikan analisis fungsional dan teknis, menilai dampak aplikasi bagi pengguna, mengidentifikasi kelemahan dan area untuk perbaikan, menyusun rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, flowchart dilanjut oleh Ahmad Iqbal. Maaf jam dulu. Baca gak? Kurang, kurang, kurang. Nah, ketika kita memulai programnya, maka akan menampilkan halaman login. Dan selanjutnya akan ditampilkan untuk pemilihan. Jika kita ingin membuat akun, maka akan memasuk ke halaman registrasi akun. Eh, Ketika akunnya berhasil, maka akan kembali lagi ke halaman login akun. Dan ketika akunnya gagal, dia akan eh, kembali lagi untuk ke halaman untuk membuat akun. Dan selanjutnya untuk di pemilihan login akun yang lupa password, di sini juga terdapat halaman login akun dan ada juga untuk notifikasi berhasil login atau gagal. Ketika kita berhasil login, maka akan langsung ke halaman menu utama. Dan di dalam menu utama ini terdapat eh, zoom dikit lagi bisa. Dan di menu utama ini terdapat pilihan menu. Yang pertama untuk masuk ke akun setting, yang kedua untuk bookmark, yang ketiga untuk mengirim lamaran. Untuk ketika kita masuk ke akun setting, kita akan menampilkan halaman akun, kemudian eh, dia akan menampilkan history. Dia akan langsung masuk ke pemilihan untuk melihat history dan melihat akun dan privasi. Ketika kita memilih untuk ke history, maka akan menampilkan halaman history, dan ketika kita memilih untuk akun dan privasi, maka akan menampilkan halaman dan privasi. Selanjutnya untuk untuk menu bookmark, dia akan menampilkan halaman bookmark, dan ketika kita memilih untuk
mengirim lamaran, maka akan menampilkan form. Eh, Terus ketika form sudah terkirim, maka akan dia akan kembali ke menu halaman history. Nah, di menu halaman history ini dia akan masuk ke akun dan privasi, dan dia akan menampilkan halaman akun dan privasi dan program selesai. Terus untuk IRD-nya ada 4 entitas. Yang pertama ada pelamar, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada loker, dan yang keempat ada lamaran. Di entitas pelamar ini memiliki atribut nama, ID pelamar, email, nomor HP, dan alamat. Dia memiliki relasi melamar dengan perusahaan yaitu one to money, dengan at- dengan atribut dari perusahaan itu yaitu nomor telepon, ID perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan email. Terus si pelamar ini memiliki relasi juga dengan loker yang memiliki atribut gaji, alamat, nama loker, ID perusahaan, dan ID lowongan. Loker ini juga memiliki relasi dengan lamaran yaitu manituan, eh, yang memiliki atribut nama, alamat, pengalaman, nama perusahaan, dan proses dilamar. Udah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada DFD level 1 ya. Nah, untuk di DFD ini, user itu dapat mengirim data apply form pekerjaan ke aplikasi lowongan kerja. Nah, nanti itu yang masuk ke admin itu data form pekerjaan dari user. Kemudian, user juga melakukan verifikasi data ke aplikasi lowongan kerja. Nah, lalu yang terakhir itu user mendapatkan konfirmasi apply form pekerjaan. Nah, untuk admin, dia itu mengirimkan notifikasi update ke aplikasi, lalu mengirimkan juga data lowongan kerja. Lanjut. Nah, selanjutnya ini untuk DFD level 2. Pertama, dari sisi user dulu ya. User itu melakukan login dan registrasi, lalu divalidasi oleh admin. Nah, nanti data lowongan pekerjaan eh, masuk ke lowongan pekerjaan, lalu data loker masuk ke lowongan pekerjaan, selanjutnya ke halaman beranda ya. Lalu dari user juga melakukan input form loker. eh, Kiriin lagi lah. Nah, lowongan kerja, terus data loker masuk ke lowongan pekerjaan, selanjutnya ke halaman beranda, lalu eh, yang 4.0 mengirim form pekerjaan, data form loker yang terkirim itu masuk ke history apply form loker. Selanjutnya lihat yang admin. Nah, untuk admin ini terdapat data tambah loker. Data tambah loker ini dia data lokernya masuk ke loker. Kemudian eh, admin juga dapat mengupdate loker yang nanti masuknya ke loker. Terus juga info update tiketnya nanti masuknya ke admin. Selanjutnya admin juga dapat menghapus loker. Nah, ini untuk data flow diagram yang terakhir.
Locker itu data lockernya masuk ke locker, kemudian informasi locker masuknya ke user. Lalu user ini, bentar. Nah, yang mengirim form locker, nanti informasi form locker terkirimnya masuk ke user, kemudian ada data form locker terkirim masuknya ke history form locker. Nah, dari history locker ini dia masuk lagi ke user untuk datanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu. Waalaikumsalam.